Assalamualaikum Sobat Football United ringan amatiran ala gue. Review pertandingan preseason ya. Semalam Manchester United ini mengalahkan Leeds United, tapi melalui adu penalti setelah dalam dua babak bermain imbang. Dan seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya, menurut gue ya ini bukan tentang hasil. Ini masih uji coba, ini masih preseason, ini masih persiapan. Jadi lebih ke bagaimana proses hasil itu didapatkan, apa saja yang terjadi di atas lapangan. Gua pertama ingin langsung mengomentari tentang proses terjadinya dua gol. Gol pembuka di pertandingan ini diciptakan oleh Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee mencetak gol, finishing yang luar biasa menurut gua di pertandingan tersebut. Ya, tapi bagaimana proses secara keseluruhan gol itu tercipta, Bryan Mbeumo dengan sentuhannya dan juga dengan kecepatannya dan juga keakurasiannya ya, memberikan umpan asis kepada Joshua Zirkzee, dan Joshua Zirkzee pun juga akurat dalam penyelesaiannya. Sebuah proses gol yang bagus dan menurut gue memberikan sebuah mungkin semacam kayak informasi situasi bahwa Manchester United dalam hal transisi counter attack dari posisi bertahan ke menyerang, mereka bisa melakukannya dengan cepat, dan ini merupakan suatu senjata menurut gue ya, yang nampaknya akan mudah-mudahan sering kita lihat di musim ini, baik itu di Premier League ataupun juga di kompetisi lainnya. Keadaan ketika Manchester United mencetak gol menghadapi PSG pun menurut gue juga berawal dari sebuah transisi cepat di mana ya Manchester United berhasil melakukan pressing di daerah PSG, lalu semuanya terjadi dan gol tercipta. Menghadapi Leeds United juga pun demikian. Hal yang menyenangkan, tapi kalau gue lihat dari itu gol untuk Manchester United, tapi ketika Manchester United kebobolan pun juga kalau gue lihat ya ada semacam kayak konsentrasi yang hilang. Ini sama juga seperti yang terjadi ketika Manchester United menghadapi PSG. Jadi bagaimana koordinasi lini belakang? Ya memang ada sebuah kesalahan di sana, di mana pemain Manchester United melakukan ya Tyler Fletcher ya, bolanya intinya dia melakukan kesalahan. Tapi juga bukan hanya Tyler Fletcher saja, gue lihat juga bagaimana koordinasi di lini belakang Manchester United. Para pemain seperti kayak terpaku kepada bola dan bukan pada pergerakan pemain. Para pemain pun juga tidak berhasil menghadang ya laju dari serangan Leeds United, dan juga tidak berani mungkin menurut gue mengambil resiko dengan menghentikan pergerakan dari pemain Leeds United. Finishingnya juga keren menurut gue, dan satu-satu keadaannya. Gue juga ingin mengomentari terkait kalau dilihat secara permainan dari sisi possession nampak agak Manchester United agak lebih unggul dibanding dengan Leeds United, walaupun di babak pertama itu ya, di babak kedua Manchester United lebih dominan dari sisi possession tapi tidak dari sisi peluang. Leeds United lebih berbahaya menurut gue di babak kedua. Dan secara keseluruhan pun kalau gue lihat ya dari XG misalnya, expected goals dari Manchester United itu ada di angka 1,1, sementara Leeds United ada di angka 2,02. Jadi ya Manchester United itu 1 gol, sementara Leeds United bisa mencetakkan 2 gol. Walaupun di pertandingan itu juga Manchester United memiliki banyak peluang. Mbeumo misalnya yang menghantam Mistar, lalu juga kalau tidak salah tendangan dari Bruno Fernandes, apakah itu menghantam Mistar ataukah di save, tapi juga merupakan sebuah peluang besar yang dimiliki oleh Manchester United. Secara keseluruhan gue nilai bahwa dengan pemain yang ada yang diturunkan oleh Michael Carrick, semakin terlihat ya pola permainan dari Manchester United, pun juga para pemain yang sebelumnya absen juga sudah mendapatkan atau yang absen dan terakhir kali bergabung sudah mendapatkan menit bermain yang menurut gua lebih tinggi. Mereka sekarang bermain di angka 60 menitan, 1 jam.
Yang gua maksud adalah pemain seperti kayak Bruno Fernandes, lalu juga Nocer Mazraoui, Yuri Tillmans, Luke Shaw, dan juga Matheus Cunha. Belum ada nama Marcus Rashford di susunan pemain, baik itu yang diturunkan ataupun di bangku cadangan. Dan Marcus Rashford sendiri tentu saja sudah ikut latihan, yang tadinya gue pikir akan terlibat di pertandingan ini, tapi nampaknya belum. Mungkin ada situasi teknis ya terkait dengan Marcus Rashford, mungkin situasi kebugarannya dianggap belum maksimal, belum siap untuk diturunkan, sehingga dia tidak ada di pertandingan ini. Mason Mount pun juga seperti diinformasikan memang tidak terlibat sama sekali, dan ini mengkhawatirkan menurut gue. Belum ada juga Benjamin Sesko ya di susunan pemain, baik yang diturunkan maupun tidak. Selesi tidak dimainkan di pertandingan ini. Mungkin ini juga untuk memberikan kesempatan untuk pemain lain. Tapi pemain seperti kayak Senne Lammens yang mendapatkan nomor punggung 1 sekarang ya, menegaskan posisinya sebagai penjaga gawang nomor 1 Manchester United, diturunkan. Ini merupakan situasi yang bagus menurut gue. Di lini tengah, Michael Carrick lebih memilih Tyler Fletcher untuk diduetkan dengan Andre Santos. Andre Santos dalam beberapa pertandingan terakhir tampil sebagai starter, dan bukan tidak mungkin menurut gue ya, dia akan punya kesempatan untuk menjadi starter di pertandingan pertama Manchester United menghadapi Hull City di Premier League, karena konsistensi Michael Carrick yang menempatkan dia sebagai starter. Belum ada Kobbie Mainoo juga di pertandingan tadi. Jadi tadinya gue harap, atau dari informasi yang gue dapatkan ya, bahwa memang pertandingan menghadapi Leeds United ini pemain Manchester United akan komplit, tapi ternyata belum. Artinya komplit mungkin minus Mason Mount, tapi masih belum. Artinya apa, memang masih akan ada proses-proses selanjutnya untuk Manchester United di pre-season ini ya sebagai persiapan untuk menghadapi Premier League. Selanjutnya Manchester United ini akan menghadapi AC Milan pada tanggal 15 Agustus. Ya, 15 Agustus jam 21.45 waktu Indonesia bagian Barat. Secara keseluruhan, sebentar, lalu juga sebelum gua ke itu, gua juga tidak melihat ada Harry Maguire di pertandingan ini, bahkan dia juga tidak ada di bangku cadangan. Secara keseluruhan, dari sisi permainan gua happy, tapi belum ada perkembangan yang berkelanjutan menurut gua dari sisi permainan ya. Kalaupun ada pun juga tidak terlalu signifikan. Manchester United tetap berbahaya dari sisi serangan, finishing mereka harus perbaiki lagi. Tapi hal yang harus mereka perbaiki juga adalah koordinasi di lini belakang, karena ini yang membuat mereka menderita gol di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kalau gue lihat ya, sampai dengan sejauh ini Manchester United baru sekali clean sheet ketika menghadapi Rosenborg, dimana pada saat itu ya gue pikir Rosenborg tidak bermain 100% karena mereka sudah berada di kompetisi domestik. Jadi mereka memang betul-betul mengatur ya keadaannya. Tapi setelahnya Manchester United tidak pernah clean sheet. Nah, ini juga merupakan sebuah concern ataupun perhatian, terutama bagi lini belakang Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi gue awali sebenarnya tuh dengan hari ini, pagi ini kopi gayo seperti Football United. Bismillah. Seperti biasa, tanpa gula. Dan gue bikin tubruk langsung. Oke. Terima kasih Sobat Football United. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.